Selamat sore Selamat dong. sore dok. Ini yang join baru 50 orang nih. Mudah-mudahan nanti mereka join lagi ya. Saya cek nanti di pertengahan dan akhir kuliah. Nah, sesuai kesepakatan kita bahwa hari ini kalian dari mahasiswa yang presentasi tugas yang sudah dibagikan oleh Prof. Wiki. Ya. Nah, untuk itu untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kalian kelompok 1, kelompok 2 presentasi dulu semua. Setelah itu baru kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi nanti tanya jawabnya sekalian di akhir presentasi kedua kelompok. Ya. Nah, untuk itu saya persilahkan kelompok yang mau presentasi lebih awal siapa nih? Silakan, siapa yang mau bergabung, yang mau presentasi? Kalau enggak ada yang mau, nanti saya yang tunjuk. Oke. Mohon izin dok, apakah boleh dari kelompok C2 terlebih dahulu? Ya, silakan. Ini Singgih ya? Ya, betul Singgih dok. Adia. Oke, silakan. Ya, adik-adik yang lainnya silakan menyimak. Kemudian silakan pertanyakan apa yang perlu ditanyakan, terutama hal-hal yang mungkin belum kalian pahami betul. Nanti silakan ditanyakan. Ya, nanti saya juga membantu untuk meluruskan jawabannya. Oke, silakan Dek Singgih untuk mempresentasikan. Setelah itu lanjut ke kelompok berikutnya ya. Oke, Baik dok. silakan. Tapi sebelumnya apakah boleh untuk dijadikan host nih dok? Untuk atas nama Margareta dok. Margareta, ya. Margareta, coba buka dulu ininya apa namanya? Mute-nya biar saya gampang milih Saya masuknya. dok. Oke, Margareta, ya. Jadikan host. Ya, silakan Margareta. Ya, baik dok. Baik, terima kasih kepada Margareta dan sebelumnya selamat sore kepada Dok Agung dan teman-teman semuanya. Eh, di sini kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan materi terkait kebutuhan nutrisi basal pada satwa akuatik. Boleh di next slide. Baik, adapun anggota kelompok dari C2 itu ada Niluh Komangsi Jayatri dengan NIM akhir 045, lalu ada Idewa Nyoman Gede Mantra dengan NIM akhir 050, ada Idewa Made Kusuma Harta dengan NIM akhir 051, Novinia Christina Elizabeth dengan NIM akhir 052, lalu ada saya sendiri, Singgi Adianto dengan NIM akhir 057, ada Nika Dedita Mayani dengan NIM akhir 061, ada Putri Ayu Chandrika dengan NIM akhir 075, dan Marta Margarita Fernandez dengan NIM akhir 089. Lagi next slide. Baik, untuk materi ini, pokok bahasanya ada yang akan kami bahas itu ada pengertian nutrisi basal satwa akuatik, lalu ada karakteristik sistem pencernaan satwa akuatik, komponen nutrisi basal satwa akuatik, kebutuhan energi basal satwa akuatik, pengertian dan kriteria nilai cerna basal akuatik, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi basal satwa akuatik, ada implikasi nutrisi basal terhadap pemberian pakan satwa akuatik, dan terakhir ada kesimpulan. Boleh di next slide. Baik, Untuk slide pertama. pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Baik, izin masuk. Saya akan menjelaskan pendahuluan, di mana nutrisi basal merupakan kebutuhan dasar nutrien yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal tubuh seperti metabolisme dan pemeliharaan jaringan. Nutrien ini meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pemenuhan nutrisi basal yang tepat menjadi dasar dalam menjaga kesehatan serta mendukung efisiensi pemanfaatan pakan pada satwa akuatik. Boleh di next slide. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian nutrisi basal satwa akuatik.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nutrisi basal satwa akuatik merupakan kebutuhan minimum nutrien untuk menjaga fungsi fisiologis dasar dari satwa akuatik. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan perairan, misalnya suhu, salinitas, dan kadar oksigen yang terlarut. Faktor-faktor ini bisa mengubah laju metabolisme sehingga kebutuhan nutrisi ikan ini bisa berbeda tergantung dari kondisi habitatnya. Untuk komponen nutrisi basal sendiri, yaitu protein, lipid, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air, yang semua komponen ini berperan dalam proses enzimatik, menyediakan energi, dan juga menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan dengan normal. Kemudian, kekhususan pada satwa akuatik yaitu kita dapat melihat bahwa ikan ini memiliki karakteristik nutrisi yang berbeda dibandingkan hewan darat. Misalnya, ikan ini sangat ketergantungan tinggi pada protein sebagai sumber energi utamanya. Kemudian, biasanya ikan membutuhkan asam lemak esensial rantai panjang seperti EPA dan DHA yang tidak dapat diproduksi sendiri sehingga harus diperoleh dari pakan. Kemudian, ikan juga memiliki keterbatasan dalam mencerna karbohidrat kompleks, terutama pada ikan karnivora. Kemudian, ikan ini hidup di medium air, sehingga perlu menjaga keseimbangan osmotik dan ioniknya secara terus-menerus atau kontinu. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan karakteristik sistem pencernaan satwa akuatik, di mana di sini kami memilih satwa akuatiknya itu ikan. Jadi pada ikan sendiri untuk sistem pencernaannya itu terbagi jadi dua. Ada yang saluran pencernaan yang terdiri dari organ-organ pencernaan yang langsung berperan dalam proses pencernaan dan juga penyerapan makanan. Lalu ada kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan cairan digestif untuk membantu proses pencernaan ikan itu sendiri. Lalu dari saluran pencernaan ikan yang paling pertama itu adalah mulut yang berhubungan langsung dengan makanan untuk menangkap, memilih, dan juga memasukkan makanan ke dalam tubuh. Lalu pada ikan itu sendiri, itu bisa dilihat pada gambar ABC, itu ada tipe-tipe mulut ikan. Ada yang terminal, yang letaknya itu di ujung depan kepala. Lalu ada yang subterminal, itu di dekat ujung kepalanya. Lalu ada yang tipe inferior, di bagian bawah kepala, dan juga superior di bagian atas. Di mana pada ikan karnivora, itu umumnya tipe mulutnya itu yang terminal dan juga berukuran besar untuk memungkinkan memasukkan makanan yang ukurannya itu jauh lebih besar. Lalu pada ikan sendiri itu umumnya di bagian mulutnya itu tidak ada sisik, terutama pada ikan hiu, di mana pada ikan hiu itu sisik pada bagian mulutnya itu termasuk sisik plakoid. Lalu selanjutnya ada esofagus, di mana pada esofagus ikan karnivora itu dia memiliki kemampuan untuk distensi sehingga dapat menelan makanan yang ukurannya itu besar dan dinding mukosanya itu juga tebal untuk melindungi dinding esofagusnya itu jika ikannya itu memangsa makanan yang memiliki sisik yang kasar ataupun tajam. Sedangkan pada ikan yang herbivora, itu dia saluran esofagusnya itu lebih sempit dan fungsinya itu hanya sebagai jalur penghantar dari mulut untuk ke organ pencernaan selanjutnya. Lalu ada lambung, di mana lambung pada ikan karnivora itu dia memiliki stratum compactum yang berfungsi sebagai penopang dan juga pendukung pada bagian lapisan atasnya. Lalu pada ikan karnivora sendiri itu dia bisa menghasilkan asam klorida dan juga enzim protease untuk untuk mengoptimalkan pencernaan protein dan juga untuk memecah protein agar menjadi bentuk yang lebih sederhana dan bisa diserap oleh tubuh. Lalu selanjutnya ini ada yang seperti jumbai gitu, itu adalah pilorik yang merupakan saluran pencernaan yang menyempit dan letaknya itu berada di antara lambung dan juga usus, berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan terutama lemak. Lalu kemudian ada intestin atau usus yang terdiri dari beberapa lapisan
seperti mukosa, submukosa, otot dan juga serosa, di mana pada ikan herbivora itu dia panjang dari ususnya dan juga ukurannya itu jauh lebih besar 2 sampai 3 kali dari dari besar tubuhnya. Karena eh, untuk membantu untuk mencerna bahan nabati yang sulit untuk didegradasi, contohnya seperti selulosa. Sedangkan pada ikan karnivora itu kebalikannya, dia ukurannya itu jauh lebih kecil daripada ukuran tubuhnya karena daging sendiri itu lebih mudah untuk tercerna daripada serat tumbuhan. Lalu yang terakhir itu ada rektum dan juga anus, di mana rektum itu untuk menyerap air dan juga mineral, dan nantinya menghasilkan lendir untuk membantu kotoran atau feses dari ikan itu bisa lewat. Lalu yang terakhir itu ada anus, yang merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan, yang letaknya itu dia di depan sirip dubur, dan juga di belakang sirip perut sebagai tempat untuk membuang kotoran atau feses dari ikan itu sendiri. Lalu untuk kelenjar pencernaan dari ikan itu pada gambar sebenarnya tidak terlihat. Jadi pada ikan itu yang pertama ada hati. Untuk hatinya sendiri tuh bisa dilihat ya, yang liver itu dia ukurannya memang besar karena ukuran hati pada ikan itu proporsinya hampir mencapai bobot berat badan dari ikan itu sendiri. Di mana fungsinya itu untuk menghasilkan empedu, untuk emulsifikasi lemak di usus, dan juga untuk menyimpan cadangan energi, yakni glikogen dan juga lipid. Lalu pada beberapa ikan itu dia juga terlibat dalam proses ekskresi nitrogen dan untuk regulasi keseimbangan metabolik di tubuhnya. Lalu ada pankreas, di mana pankreas pada ikan itu sendiri dia tidak memiliki bentuk organ yang jelas, namun dia itu diffuse atau tersebar di sekitar jaringan hati dan juga usus, bahkan bisa juga bentuknya itu dalam bentuk struktur hepatopankreas. Pankreas itu dia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi eksokrin untuk menghasilkan enzim pencernaan dan juga endokrin lewat pulau Langerhans untuk menghasilkan hormon seperti insulin. Lalu ada kantung empedu atau vesika velea yang bentuknya itu seperti kantung tipis yang dia itu menempel di hati untuk menyimpan empedu sebelum nantinya itu dilepaskan ke usus. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya yaitu komponen nutrisi basal satwa akuatik. Jadi yang pertama itu protein. Protein merupakan komponen utama dalam pakan akuatik karena berperan sebagai penyusun jaringan tubuh, enzim, dan hormon, serta mendukung sistem imun. Pada ikan dan udang, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi apabila kebutuhan energi dari lipid dan karbohidrat tidak mencukupi, sehingga efisiensi penggunaannya sangat menentukan pertumbuhan. Oleh karena itu, bahan baku pakan dengan kandungan protein tinggi seperti tepung ikan, tepung kedelai, tepung krustasea, serta produk samping perikanan misalnya hidroksilat protein ikan banyak digunakan dalam formulasi pakan. Selanjutnya yaitu lipid atau lemak. Lipid atau lemak dalam pakan akuatik berfungsi sebagai sumber energi yang sangat efisien serta sebagai penyedia asam lemak esensial, khususnya asam lemak tak jenuh rantai panjang seperti EPA dan DHA yang penting untuk integritas membran sel, fungsi saraf, serta reproduksi. Selain itu, lipid berperan dalam fenomena protein sparing effect, yaitu mengurangi penggunaan protein sebagai sumber energi sehingga protein dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan. Dalam praktik aquacultur, lipid umumnya diperoleh dari minyak ikan, minyak nabati seperti minyak kedelai atau minyak kelapa sawit, serta lemak hewani yang ditambahkan dalam formulasi pakan. Kemudian yang ketiga ada karbohidrat.
Karbohidrat merupakan sumber energi alternatif yang lebih kompleks dalam pakan akuatik, meskipun pemanfaatannya sangat bergantung pada jenis spesies. Misalnya, ikan herbivora dan omnivora cenderung lebih mampu memanfaatkan karbohidrat dibandingkan ikan karnivora yang memiliki keterbatasan dalam mencerna senyawa tersebut. Dalam metabolisme, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi cepat dan berperan dalam penyimpanan energi dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Bahan pakan yang umum digunakan sebagai sumber karbohidrat itu meliputi jagung, gandum, dedak, serta tepung tapioka yang juga berfungsi sebagai binder dalam pakan pelet. Kemudian yang keempat ada vitamin. Vitamin merupakan komponen esensial yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun memiliki peran vital sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik dan proses metabolisme. Pada satwa akuatik, vitamin C berperan dalam meningkatkan sistem imun dan mempercepat penyembuhan luka, lalu vitamin D dalam metabolisme kalsium dan fosfor, vitamin E sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Kekurangan vitamin dalam pakan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, deformitas, dan penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, vitamin biasanya ditambahkan dalam bentuk premix dalam pakan buatan atau diperoleh dari bahan alami seperti tepung ikan, alga, dan bahan nabati. Lalu yang kelima ada mineral. Mineral memiliki peran penting dalam metabolisme satwa akuatik, terutama dalam pembentukan struktur tulang dan eksoskeleton, keseimbangan osmotik, serta aktivasi enzim. Mineral makro seperti kalsium dan fosfor diperlukan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan tulang, serta mineral mikro seperti besi, seng, dan selenium berperan dalam fungsi fisiologi yang lebih spesifik. Berbeda dengan hewan darat, satwa akuatik memiliki kemampuan untuk menyerap sebagian mineral langsung dari lingkungan perairan melalui insan dan permukaan tubuh, sehingga kebutuhan mineral dalam pakan dapat lebih rendah. Sumber mineral dalam pakan meliputi tepung tulang, mineral premix, serta bahan baku alami seperti tepung ikan. Lalu yang terakhir itu air. Air sebagai komponen nutrisi dalam formulasi pakan memiliki peran fundamental dalam seluruh proses metabolisme satwa akuatik. Air berfungsi sebagai media reaksi biokimia, transport nutrien, dan hasil metabolisme, serta menjaga keseimbangan osmotik dan suhu tubuh. Pada organisme akuatik, keseimbangan air sangat erat kaitannya dengan proses osmoregulasi, yaitu kemampuan tubuh dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan ion dalam lingkungan yang berbeda, baik pada air tawar maupun pada air laut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kebutuhan basal satwa akuatik. Yang pertama ada energi, yang merupakan komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai sumber utama untuk menjalankan seluruh aktivitas metabolisme tubuh. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pertumbuhan, pergerakan, dan serta proses reproduksi. Berbeda dengan hewan darat, satwa akuatik memiliki kebutuhan energi yang relatif lebih rendah. Hal ini karena mereka bersifat poikiloterm yang tidak perlu mempertahankan suhu tubuh secara konstan, sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Sumber utama energi pada pakan biasanya berasal dari lemak dan kebutuhan energi satwa akuatik berkisar antara 2.500 hingga 4.500 kilokalori per kilogram pakan. Selanjutnya, yang kedua ada protein, yang merupakan nutrien utama yang sangat penting untuk pertumbuhan. Protein ini memiliki beberapa fungsi yang penting diantaranya untuk pembentukan jaringan tubuh sebagai komponen enzim dan hormon serta berperan dalam sistem imun. Kebutuhan protein pada satwa akuatik cukup tinggi, yaitu berkisar antara 27-60% dari pakan, dengan kebutuhan optimal umumnya berada di kisaran 35-50% tergantung pada jenis dan fase pertumbuhan hewan tersebut. Next slide. Selanjutnya yang ketiga yaitu mineral. Mineral merupakan nutrien
anorganik yang memiliki peran penting dalam tubuh. Fungsinya antara lain untuk pembentukan tulang dan sisik, menjaga keseimbangan osmoregulasi, serta mendukung aktivitas berbagai enzim dalam proses metabolisme. Kebutuhan mineral pada satwa akuatik umumnya berkisar antara 2 hingga 5% dari total pakan. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah relatif kecil, mineral tetap sangat penting karena kekurangannya dapat mengganggu pertumbuhan dan fungsi fisiologis. Selanjutnya yang keempat ada vitamin. Vitamin berperan sebagai pengatur berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Fungsi utamanya meliputi meningkatkan sistem imun, mendukung pertumbuhan, serta membantu proses reproduksi. Kebutuhan vitamin satwa akuatik berkisar antara 1 hingga 4% dari pakan. Sama seperti mineral, vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat krusial untuk menjaga kesehatan dan performa tubuh secara optimal. Next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan kriteria nilai cerna basal satwa akuatik. Baik, nilai cerna merupakan kemampuan organisme dalam mencerna dan menyerap nutrien dari pakan, khususnya pada kondisi basal yaitu untuk kebutuhan pemeliharaan. Untuk pengukuran nilai cerna dilakukan menggunakan apparent digestibility coefficient atau disebut dengan ADC yang dihitung berdasarkan perbandingan nutrien dalam pakan dan feses. Selanjutnya nilai ADC yang tinggi umumnya di atas 80% menunjukkan bahwa pakan memiliki kualitas baik dan efisien karena nutrien dapat diserap secara optimal. Sebaliknya, nilai rendah menandakan banyak nutrien yang terbuang. Untuk nilai cerna dipengaruhi oleh faktor pakan, kondisi organisme, dan juga lingkungan seperti suhu serta kualitas air. Jadi untuk kesimpulannya, semakin tinggi nilai cerna, maka efisiensi pemanfaatan nutrisi meningkat, sehingga berdampak pada performa, kesehatan, dan penurunan limbah. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi basal satwa akuatik. Yang pertama yaitu faktor internal. Kebutuhan nutrisi dipengaruhi oleh ukuran, umur, dan status fisiologis. Semakin besar tubuh, kebutuhan energi meningkat secara absolut. Satwa pada fase larva dan juvenil membutuhkan nutrisi lebih tinggi, terutama protein untuk pertumbuhan. Selain itu, stres dan kondisi kesehatan dapat meningkatkan kebutuhan energi serta menurunkan efisiensi pemanfaatan pakan. Kemudian yang kedua ada faktor nutrisi. Protein merupakan komponen utama karena berfungsi sebagai sumber energi sekaligus membangun jaringan. Keseimbangan energi antara protein, lemak, dan karbohidrat perlu dijaga agar protein tidak digunakan sebagai sumber energi utama. Selain itu, kecernaan pakan sangat penting karena menentukan seberapa optimal nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga, faktor lingkungan. Suhu air menjadi faktor paling dominan karena satwa akuatik ini bersifat poikilotherm, sehingga metabolisme sangat dipengaruhi suhu. Peningkatan suhu umumnya meningkatkan kebutuhan energi. Selain itu, oksigen terlarut, salinitas, dan kualitas air berperan dalam menjaga fungsi fisiologis dan keseimbangan tubuh. Yang keempat, faktor manajemen. Kepadatan tebar yang tinggi dapat meningkatkan stres dan kompetisi pakan. Frekuensi pemberian pakan harus disesuaikan agar efisien dan tidak menimbulkan limbah. Pengelolaan kualitas air juga sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan efisiensi pemanfaatan nutrisi. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu implikasi nutrisi basal pada manajemen pakan satwa akuatik. Pemenuhan nutrisi basal yang tepat pada satwa akuatik akan mendukung fungsi metabolisme dasar, menjaga keseimbangan energi, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan. Nutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral berperan penting dalam mempertahankan fungsi fisiologis, pertumbuhan jaringan, serta sistem imun. Selain itu, keseimbangan nutrisi juga berkontribusi terhadap stabilitas mikrobiota usus dan kualitas lingkungan perairan.
sehingga kesehatan organisme tetap optimal dalam sistem budidaya. Sebaliknya, jika kekurangan atau ketidakseimbangan nutrisi basal dapat mengganggu proses metabolisme, menurunkan efisiensi pakan, serta menyebabkan gangguan fisiologis seperti pertumbuhan terhambat, penurunan daya tahan tubuh, dan juga peningkatan kerentanan terhadap penyakit. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat memperburuk kualitas air akibat sisa pakan yang tidak termanfaatkan sehingga meningkatkan risiko stres dan juga kematian mendadak pada satwa akuatik. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Nutrisi basal merupakan kebutuhan dasar zat gizi yang diperlukan satwa akuatik untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal, seperti metabolisme, pemeliharaan jaringan, dan kelangsungan hidup. Nah, nutrisi ini tuh meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh serta mendukung aktivitas biologis. Nah, kebutuhan nutrisi basal pada satwa akuatik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal seperti ukuran tubuh, umur, dan kondisi fisiologis, maupun faktor eksternal seperti suhu air, kualitas lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Selain itu, nilai cerna pakan juga menjadi faktor penting karena menentukan tingkat efisiensi penyerapan dan pemanfaatan nutrisi oleh tubuh. Pemenuhan nutrisi basal yang tepat sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan, efisiensi metabolisme, serta keberhasilan budidaya. Nah, sedangkan ketidakseimbangan nutrisi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, dan meningkatnya resiko penyakit. Boleh di next slide. Baik, itu saja presentasi dari kelompok C2. Sesuai dengan arahan Dok Agung, untuk sesi diskusi akan dilaksanakan setelah semua presentasi dilakukan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dok Agung. Ya, terima kasih atas presentasinya, cukup bagus, cukup mewakili semua komponen-komponen nutrien yang diperlukan untuk kebutuhan satwa akuatik, terutama ikan ya. Bahasannya cukup lengkap, cukup detail, cuma mekanismenya ya, mekanisme internal bagaimana pemanfaatan karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh itu metabolismenya belum kelihatan ya, baru catatan-catatan permukaan saja. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Karena tentunya ya metabolisme hewan herbivora, omnivora, karnivora, monogastrik, ruminansia, itu tentu ada perbedaannya ya, metabolisme karbohidrat, protein, lemaknya. Nah, di sini belum diulas sedikit gitu ya, tapi tidak apa-apa, nanti ditambahkan lagi. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk presentasi, dan silakan disampaikan siapa yang mau jadi host. Untuk melakukan presentasi, namun untuk hostnya atas nama Kania. Kania. Nah, yang Margareta harus keluar dulu ya, biar bisa saya ganti jadi ke Kania. Kania coba buka ininya, mute-nya dibuka dulu ya, biar gampang saya. Oh, nggak bisa ya? Margareta harus keluar dulu ya jadi host, baru bisa saya pindahkan ke Kania. Oh iya, Dok. Ya, silakan Kania. Baik, Dok.
Izin dokter, apakah sudah terlihat? Oke, izin dok, apakah untuk PowerPoint-nya sudah bisa dilihat nih dok? Mungkin sepertinya dari PowerPoint-nya sudah bisa dilihat. Mungkin untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok A2 memulai presentasi. Nah, sebelumnya, sebelum kami dari kelompok A2 mulai presentasi, saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kepada Dok Agung selaku dosen pengampu mata kuliah Pakan dan Nutrisi Hewan pada sore hari ini. Nah, kami dari kelompok A2 ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu kebutuhan nutrisi basal dari hewan kesayangan. Nah, kelompok kami ini memilih dua hewan kesayangan, yaitu anjing dan kucing, yang mungkin sebelumnya telah dijelaskan beberapa oleh Dok Agung tersendiri. Bisa di next slide. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok A2. Mungkin bisa dilihat pada PowerPoint, itu ada saya sendiri selaku moderator atas nama Komang Timonitis Prida dengan mic 041 dan sisanya ada pada layar. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dibaca terlebih dahulu. Mungkin bisa di next slide. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Jadi kebutuhan nutrisi basal pada hewan kecil atau hewan kesayangan ini merupakan jumlah energi dan juga zat gizi minimum yang diperlukan tubuh hewan untuk mempertahankan fungsi vital seperti respirasi, sirkulasi, dan juga metabolisme dalam kondisi istirahat. Nah, pemenuhan nutrisi basal ini penting untuk menjaga kondisi tubuh dan mendukung fungsi fisiologis normal pada anjing dan juga kucing. Lalu kebutuhan tersebut meliputi nutrisi sumber energi seperti protein, lemak, karbohidrat, serta nutrisi non-energi seperti air, vitamin, dan juga mineral. Untuk perbedaan spesies, umur, ukuran tubuh, dan juga kondisi fisiologis ini juga dapat menyebabkan kebutuhan nutrisi basal pada hewan kecil ini dapat bervariasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem pencernaan dari anjing dan kucing. Pada sistem pencernaan hewan kecil, perbedaan antara anjing dan kucing tidak hanya terletak pada jenis makanannya, tetapi juga pada struktur dan fungsi organ pencernaannya. Anjing merupakan hewan omnivora yang memiliki kemampuan mencerna berbagai jenis nutrien. Proses pencernaan dimulai dari rongga mulut, di mana gigi anjing relatif beragam untuk memotong dan mengunyah pakan. Di dalam usus halus, enzim amilase yang dihasilkan pankreas memungkinkan anjing mencerna karbohidrat dengan cukup baik. Selain itu, usus anjing relatif lebih panjang sehingga memberikan waktu yang cukup untuk proses pencernaan dan absorpsi nutrien secara optimal. Pada organ lambung, anjing memiliki kapasitas yang lebih besar dengan pH yang rendah. Lambung berfungsi sebagai tempat utama pencernaan protein dengan bantuan enzim pepsin dan asam klorida, serta membantu membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanannya. Selanjutnya, pada usus halus dan usus besar, terdapat mikroflora yang cukup beragam dan membantu proses fermentasi, termasuk pemanfaatan serat dalam jumlah moderat. Hati dan pankreasnya juga berperan penting dalam menghasilkan empedu dan enzim pencernaan sehingga mendukung fleksibilitas anjing dalam mengonsumsi berbagai jenis pakan dan beradaptasi terhadap perubahan diet. Berbeda dengan anjing, kucing merupakan karnivora sejati yang memiliki sistem pencernaan yang lebih spesifik terhadap pakan hewani. Pada rongga mulut, gigi kucing lebih tajam dan dirancang untuk merobek pakan yang berprotein, bukan untuk mengunyah bahan yang berserat. Lambung kucing juga berperan dalam mencerna protein dengan efisien, namun secara keseluruhan saluran pencernaannya lebih pendek dibandingkan anjing, terutama pada bagian usus halus dan usus besarnya. Hal ini menyebabkan waktu transit makanan lebih cepat dan sesuai untuk pakan yang mudah dicerna seperti daging. Pada kucing, aktivitas enzim yang berperan dalam pencernaan karbohidrat lebih rendah, sehingga kemampuannya dalam memanfaatkan karbohidrat terbatas. Pankreas tetap menghasilkan enzim pencernaan, namun metabolisme protein berlangsung secara terus-menerus sehingga kebutuhan proteinnya lebih tinggi.
Selain itu, hati kucing memiliki keterbatasan dalam mensintesis beberapa nutrien penting seperti taurin dan arginin, sehingga harus diperoleh langsung dari pakan. Kucing juga tidak memiliki reseptor rasa manis dan lebih selektif terhadap pakan, serta lebih sensitif terhadap perubahan diet, sehingga perubahan pakan yang mendadak dapat mengganggu fungsi organ pencernaannya. Boleh next slide? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu merupakan komponen dan kebutuhan nutrisi basal yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Bisa di next. Baik, yang pertama itu merupakan karbohidrat. Jadi karbohidrat ini merupakan salah satu komponen nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam memberikan struktur dan tekstur pakan serta membantu efisiensi penggunaan protein sebagai sumber energi. Adapun perbedaan antara kebutuhan nutrisi karbohidrat antara anjing, di mana pada anjing itu karbohidrat ini menjadi sumber energi primer yang menggantikan sebagian fungsi protein dan juga lemak hewan omnivora atau semi karnivora yang memiliki kemampuan enzimatik untuk mencerna dan memanfaatkan karbohidrat secara optimal. Sedangkan pada kucing, karbohidrat ini bukan merupakan sumber energi primer karena kucing ini merupakan hewan yang tergolong ke dalam karnivora obligat yang memiliki kemampuan terbatas dalam metabolisme karbohidrat dan juga selain itu kucing ini tidak memiliki reseptor rasa manis yang aktif sehingga kurang tertarik dengan karbohidrat ini. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya itu adalah mineral. Mineral ini merupakan zat anorganik yang memiliki peranan penting dalam berbagai fungsi fisiologis tubuh. Mineral tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari pakan. Secara umum, mineral ini menyusun sekitar kurang lebih 5% dari berat badan hewan dan dibutuhkan dalam jumlah yang bervariasi tergantung jenisnya. Adapun dua jenis mineral yaitu makro dan mikro, di mana mineral makro itu contohnya seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, klor, magnesium, dan juga sulfur. Sedangkan mineral mikro itu contohnya seperti besi, seng, tembaga, iodium, selenium, serta unsur lain seperti mangan, kobalt, fluor, eh, molybdenum, dan juga kromium. Bisa di next slide. Selanjutnya itu adalah vitamin. Vitamin ini merupakan senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun memiliki peran vital dalam metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi fisiologis tubuh. Vitamin ini tidak dapat diproduksi dalam jumlah cukup oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari pakan. Vitamin ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut lemak dan juga vitamin yang larut air. Vitamin larut lemak itu seperti vitamin A, D, E, K, sedangkan yang larut air itu seperti tiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, lalu B6, folic acid, biotin, B12, dan juga vitamin C. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metabolisme protein dari kedua hewan tersebut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu protein. Nah, protein ini merupakan salah satu nutrisi basal yang dibutuhkan tubuh dalam memenuhi kebutuhan energi, keberlangsungan fisiologis sistem tubuh. Nah, protein ini sendiri memiliki berbagai macam jenis yang didasari oleh asam amino seperti aspartat, arginin, glutamat, glutamin, sistin, taurin, dan masih banyak asam amino lainnya yang mungkin tidak mungkin disebutkan satu persatu. Nah, adapun protein ini sendiri ada perbedaan antara anjing dan juga kucing. Nah, pada anjing, rata-rata protein ini merupakan termasuk ke dalam asam amino non esensial, di mana maksudnya anjing ini sendiri bisa memenuhi kebutuhan protein itu dalam cara mensintesis protein itu sendiri melalui bantuan enzim. Nah, kemudian anjing ini juga memiliki kemampuan regulasi enzim hati, enzim yang memecah pada hati itu yang sangat baik dibandingkan pada kucing. Nah, kucing ini sendiri, protein pada kucing ini merupakan asam amino yang sangat esensial dikarenakan kucing ini sendiri tidak seluruhnya memiliki enzim yang dapat memecah karbohidrat yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga
kebutuhan karbohidrat dan protein itu lebih tinggi protein dibandingkan karbohidrat pada kucing itu. Selain itu, dari segi kemampuan regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya oleh Dok Agung, kucing ini sendiri memiliki kemampuan regulasi enzim pada hati yang sangat minim dibandingkan pada anjing. Di mana hal ini nampak yaitu ketika kucing memiliki kadar energi yang sudah tinggi, namun memiliki kebutuhan protein yang rendah, enzim pemecah protein pada kucing ini masih tetap tinggi, di mana akibat hal ini bisa diakibatkan oleh kemampuan regulasi kucing yang tidak bisa mengatur untuk merendahkan enzim tersebut. Nah, hal inilah yang nantinya akan menyebabkan kucing ini akan terus-menerus memecah protein yang ada dalam tubuh. Nah, ketika protein yang ada dalam tubuh itu minim, kucing ini akan mengambil cadangan protein yang ada pada otot yang akan menyebabkan adanya defisiensi kemudian harinya. Nah, hal itulah yang akan menyebabkan protein pada kucing ini sebagai sumber energi utama dibandingkan karbohidrat dan lemak yang juga disebut sebagai karnivora obligat. Kita bisa di next slide. Nah, salah satu asam amino yang penting pada protein ini adalah arginin yang membedakan antara kucing dan anjing. Nah, arginin ini sendiri merupakan asam amino yang berhubungan erat dengan permasalahan amonia, di mana arginin ini nantinya akan menghasilkan ketika dipecah itu akan menghasilkan ornitin yang akan berikatan dengan amonia nantinya yang akan dikeluarkan melalui urin. Nah, apa sih yang membedakan arginin ini pada kucing dan anjing? Nah, pada anjing sendiri kita ketahui bahwa protein termasuk arginin ini merupakan asam amino yang non esensial, artinya bisa dihasilkan melalui sintesis di dalam tubuh anjing itu sendiri. Di mana enzim-enzim dalam pemecah arginin ini yang dimiliki oleh anjing itu terdapat P5C yang kita tahu adalah pirulin 5 karboksilat sintase dan juga ornitin aminotransferase. Sedangkan pada kucing, arginin ini termasuk ke dalam asam amino yang esensial atau istilahnya perlu dibutuhkan dalam dietnya. Nah, di mana enzim-enzim yang tidak dimiliki ataupun minim, yaitu sama seperti nanti ada pirulin 5 karboksilat sintase dan ornitin aminotransferase yang minim ataupun ketidakadaannya. Bisa di next slide. Nah, berikut merupakan bagian atau bagaimana alur dari arginin ini bisa dihasilkan namun melalui tahap pertama yaitu penghasilan citrulline itu sendiri. Nah, dalam menghasilkan citrulline ini, tubuh itu mengubah terlebih dahulu glutamin atau glutamat yang masuk dalam bentuk diet atau pakan. Nah, glutamin itu akan dirubah menjadi glutamat itu ketika adanya fosfat dependent glutaminase yang dimana ketika dalam memecah menjadi glutamat itu ada namanya NH3 atau amonia. Setelah menjadi glutamat, selain melalui glutamin, glutamat juga bisa dihasilkan dari aspartat yang bersifat reversible, artinya bisa menjadi glutamat ataupun aspartat. Di mana produk sampingnya itu dapat OA ataupun alpha KG, itu OA itu oksaloasetat dan juga alpha ketoglutarat. Nah, selanjutnya dari glutamat ini juga bisa dirubah menjadi P5C yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pirulin 5 karboksilat, di mana dengan bantuan enzim, di mana dalam glutamat dan menjadi P5C ini sendiri juga bersifat reversible, yaitu bisa saling sintesiskan, di mana ketika glutamat menjadi P5C perlu bantuan enzim pirulin 5 karboksilat sintase, sedangkan pada P5C menjadi glutamat memerlukan pirulin 5 karboksilat dehidrogenase. Nah, pada kucing inilah yang tidak memiliki Suaranya enzim kurang jelas ya. Oh, izin dok, apa perlu diulangi? Mohon maaf sebelumnya. Izin mengulangi pada beberapa poin. Glutamat ini bisa diubah menjadi P5C bersifat reversible, yaitu bisa diubah sesamanya antara glutamat menjadi P5C ataupun P5C menjadi glutamat. Nah, pada kucing ada enzim yang tidak dimiliki atau rendah, yaitu pada enzim pirulin 5 karboksilat sintase, di mana enzim ini tidak dimiliki untuk mengubah glutamat menjadi P5C, kemudian selanjutnya dari P5C ini akan dirubah menjadi ornitin, yaitu dengan bantuan enzim ornitin aminotransferase yang juga tidak dimiliki ataupun minim dimiliki oleh kucing itu sendiri. Dan di mana produk sampingnya itu adalah glutarat dan juga alpha ketoglutarat. Selanjutnya dari ornitin ini sendiri yang akan nantinya dirubah menjadi citrulline dengan bantuan ornitin karbamyl transferase. Mungkin bisa di next slide. Nah, selanjutnya merupakan bagian yang lebih jelas dari pembentukan citrulline dan ornitin yang akan nantinya dirubah menjadi arginin. Nah, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana dari glutamat dan glutamin menjadi ornitin dan selanjutnya menjadi citrulline. Nah, di sini kan saya akan dilanjutkan bagaimana citrulline ini bisa dirubah menjadi arginin. Nah, sebelum citrulline ini dirubah menjadi arginin, citrulline terlebih dahulu dirubah menjadi argininosuccinat dengan bantuan enzim ASS atau argininosuccinat sintase,
di mana ada produk sampingnya itu aspartat. Selanjutnya dari argininosuccinat ini akan dirubah menjadi arginin dengan bantuan enzim ASL atau argininosuccinat liase yang juga menghasilkan produk samping yaitu fumarat. Nah, dari arginin ini juga bisa dirubah kembali menjadi citrulin ataupun ornitin dengan beberapa bantuan enzim yang berbeda. Contohnya pada bagian arginin menjadi citrulin dibantu bagian enzim NOS, kemudian juga arginin menjadi ornitin dibantu dengan enzim ARG atau enzim arginase, di mana merubah arginin menjadi ornitin yang nantinya akan berikatan dengan amonia yang dikeluarkan melalui urin pada kucing. Yang menyebabkan si arginin ini sangat penting dalam perannya untuk amonia di dalam tubuh. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa arginin ini sangat penting dalam bentuk diet pada kucing dibandingkan dengan pada anjing akibat tidak adanya enzim yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin bisa di next slide. Nah, selanjutnya setelah dari arginin, kita masuk ke dalam taurin. Nah, taurin ini sendiri dia sangat berhubungan erat dengan empedu, di mana pada taurin ini ada perbedaan antara kucing dan anjing. Namun kucing dan anjing ada juga persamaannya yaitu taurin pada kucing dan anjing ini sangat digunakan erat untuk dalam membentuk empedu atau asam empedu diakibatkan akibat dari minimnya afinitas enzim kolil CoA amino acid dan juga NaCl transferase yang sangat minim terhadap glisin pada anjing dan kucing yang membedakan anjing dan kucing ini terhadap hewan lain akibat afinitas enzim ini. Nah, afinitas enzim yang rendah ini terhadap glisin menyebabkan glisin ini sangat tidak efisien digunakan oleh kucing dan anjing dalam berkonjugasi dengan asam empedu yang nantinya menyebabkan taurin pada anjing dan kucing yang sangat berperan penting dengan asam empedu dan peran pentingnya dengan empedu itu sendiri. Nah, kemudian yang membedakan antara taurin di anjing dan kucing itu sama sebelumnya seperti arginin, yaitu asam amino non-esensial pada anjing dan asam amino esensial pada kucing. Selain itu, dari segi enzim ada perbedaan, yaitu pada anjing terdapat sistin deoksinase dan juga sistin sulfinic acid dekarboksilase, sedangkan pada kucing minim ataupun adanya ketiadaannya pada enzim tersebut. Bisa di next slide. Nah, berikut merupakan bagian bagaimana alur dari sistin ini berubah menjadi taurin. Nah, pada kucing ini sendiri, sebelumnya kucing ini tidak memiliki atau tidak bisa menggunakan jalur dari sistin menjadi taurin akibat kurangnya atau minimnya enzim yang diperlukan. Di mana bisa dilihat pada bagian itu ada garis titik-titik yang merupakan garis normal yang dilalui pada hewan-hewan lain, di mana pada kucing jalur tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun pada kucing ini terdapat dua jalur yang digunakan, di mana sistin ini digunakan dalam sumber energi yaitu bentuknya pirufat. Nah, di mana kedua jalur itu namanya jalur sistinofilik yang secara transmisi dan juga secara langsung, di mana secara 80% asam amino pada kucing ini melalui jalur desulfidrasil langsung, yaitu mengubah sistin menjadi pirufat dan bersama dengan H2S atau hidrogen sulfate, itu menggunakan bantuan dari enzim sistin disulfidrase yang nantinya juga menghasilkan produk sampingnya itu amonia. Kemudian 20% dari asam amino ini, dari sistin ini digunakan melalui jalur desulfidase yang secara tidak langsung atau transmisi, yaitu sistin ini digunakan untuk menghasilkan beta mecarbopyruvate dengan bantuan enzim sistin aminotransferase yang nantinya beta mercaptopyruvate ini dirubah lagi menjadi sumber energi berupa pirufat dengan bantuan enzim beta mercaptopyruvate sulfotransferase, di mana ada juga berupa produk sampingnya itu glutarat dan juga alpha ketoglutarat. Nah, kemudian jalur sistin sulfinic acid ini pada kucing tidak bisa digunakan secara optimal akibat saya jelaskan sebelumnya kurangnya atau minimnya enzim sistin deoksigenase yang merubah sistem menjadi sistin sulfinic acid dan juga minimnya sistemic sulfinic acid dekarboksilase yang merubah sistin sulfinic acid menjadi hipotaurin yang nantinya diubah lagi menjadi taurin itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan si kucing kurang maksimal menggunakan sistin menjadi taurin. Bisa di next slide. Baik, sekian dari protein dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke komponen lemak. Jadi, lemak adalah komponen nutrisi penting karena sebagai sumber energi utama dan membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta menjaga kesehatan kulit dan bulu dari hewan. Kemudian, lemak ini berperan sebagai sumber asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Kemudian kebutuhan lemak basal adalah jumlah minimal lemak yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal. Nah, kebutuhan lemak basal pada anjing berkisar antara 5-15% bahan kering, sedangkan pada kucing lebih tinggi yaitu sekitar 9-20% karena kucing merupakan karnivora obligat yang lebih bergantung pada lemak sebagai sumber energi. Bisa di next slide. Asam lemak esensial pada anjing dan kucing itu ada asam linoleat dan asam arakidonat omega 6. Nah, asam linoleat ini termasuk asam lemak tak jenuh ganda, kemudian bersifat esensial untuk anjing dan kucing dan tidak dapat disintesis dan harus langsung bersumber dari pakan. Nah, fungsinya antara lain yaitu menjaga kesehatan kulit dan bulu, mencegah dermatitis, mendukung reproduksi dan pertumbuhan, komponen membran sel, kemudian sebagai prekursor senyawa biologis. Nah, jika terjadi kekurangan asam linoleat ini akan menyebabkan kulit menjadi kering, bulu kusam dan rontok, kemudian terjadi gangguan pertumbuhan dan masalah reproduksi. Nah, sumber utama dari asam linoleat ini berasal dari bahan pangan nabati seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari. Bisa di next slide. Kemudian selanjutnya ada asam arakidonat, yakni turunan dari asam linoleat omega 6. Nah, asam arakidonat pada anjing ini bersifat tidak esensial dan dapat disintesis dari asam linoleat, yaitu enzim desaturase dan elongase. Kemudian kebutuhannya bisa dipenuhi secara tidak langsung dari asam linoleat. Sementara itu pada kucing asam arakidonat ini bersifat esensial dan tidak mampu disintesis dan harus diperoleh langsung dari pakan. Nah, fungsinya itu sebagai prekursor eikosanoid, mengatur inflamasi, mendukung sistem imun, berperan dalam fungsi trombosit dan penting untuk reproduksi. Kemudian jika kekurangan komponen ini itu akan menyebabkan gangguan reproduksi seperti kegagalan kebuntingan, penurunan kualitas sperma, gangguan pertumbuhan, dan penurunan respon imun. Nah, sumber utamanya ini berasal dari bahan pangan hewani, itu seperti daging, organ hati, kemudian kuning telur, dan hampir tidak terdapat pada bahan nabati. Bisa di next slide. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria nilai cerna basal. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya. Jadi izinkan saya untuk mengulangi. Jadi nilai cerna itu merupakan persentase nutrien pakan yang dapat dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh hewan. Jadi dengan endogen dari tubuh, sehingga hasilnya lebih
mendekati kondisi sebenarnya meskipun dalam praktiknya lebih sulit untuk dilakukan. Next slide. Oke, jadi setelah kita mengetahui pengertian dari nilai cerna tadi, jadi nilai cerna kriteria nilai kita bisa melanjutkan ke kriteria nilai cerna yang baik pada hewan kesayangan, khususnya anjing dan kucing. Jadi untuk poin yang pertama, nilai cerna yang tinggi ini menunjukkan nutrien yang lebih efisien yang bisa diserap dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk yang kedua, feses lebih sedikit mengindikasikan sedikit nutrien yang terbuang. Yang ketiga, menunjukkan kualitas pakan yang baik, dan yang keempat, mendukung fungsi pencernaan normal tanpa adanya gangguan. Mungkin itu saja penjelasan tentang kriteria nilai cerna basal yang baik. Next slide. Mungkin faktor pengaruh nutrisi basal akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi basal. Yang pertama itu ada spesies dan status tropik. Anjing dan kucing memiliki perbedaan mendasar dalam kebutuhan nutrisi basal. Anjing bersifat omnivora yang memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energi utama, sedangkan kucing merupakan karnivora sejati yang bergantung pada protein dan asam amino. Sebentar, Jung. Suaranya lebih keras dan lebih lambat ya, biar bisa dipahami. Oh, baik dokter. Mohon maaf dokter. Baik, izin masuk. Yang pertama itu ada spesies dan status tropik. Anjing merupakan omnivora yang membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utamanya. Lalu sedangkan kucing merupakan karnivora sejati yang bergantung pada protein dan asam amino esensial untuk sumber energi utamanya. Akibatnya kebutuhan protein kucing lebih tinggi dibandingkan anjing, dan kucing tidak dapat diberikan pakan seperti anjing. Lalu selanjutnya yaitu faktor selanjutnya yaitu fase pertumbuhan dan status fisiologis. Pada masa pertumbuhan dan reproduksi, kebutuhan nutrisi meningkat pada kedua hewan. Namun, kucing tetap membutuhkan protein tinggi bahkan pada fase pemeliharaan. Serta pada fase neonatal diperlukan asam lemak esensial untuk mendukung perkembangan otak dan saraf. Bisa di next slide. Baik, faktor yang ketiga yaitu ukuran tubuh dan ras. Ukuran tubuh dan ras, terutama pada anjing, mempengaruhi kebutuhan nutrisi seperti kalsium. Anjing ras besar membutuhkan kalsium lebih tinggi dengan rasio kalsium terhadap fosfornya yang seimbang untuk mencegah gangguan tulang. Selain itu, usia dan ukuran tubuh juga mempengaruhi efisiensi penyerapan nutrisi. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu berat badan. Berat badan menjadi dasar utama dalam perhitungan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan energi, air, dan protein dihitung berdasarkan berat badan. Sehingga semakin besar berat badan hewan, maka semakin besar pula kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi. Bisa di next slide. Lalu selanjutnya itu komponen sintetis zat gizi secara internal. Berbeda dengan spesies lain, kucing memiliki keterbatasan dalam mensintesis beberapa zat gizi penting di dalam tubuhnya. Yang pertama, kucing tidak memiliki cukup enzim untuk mengubah metionin dan sitein menjadi taurin, sehingga taurin harus diperoleh dari pakan hewani. Yaitu kucing tidak mampu mensintesis asam arachidonat dari asam linoleat. Selanjutnya itu aktivitas enzim delta 6 desaturase terbatas, sehingga konversi asam lemak menjadi PUFA tidak optimal. Selanjutnya itu kucing membutuhkan vitamin A dan D dalam bentuk perform dari sumber hewani. Yang terakhir itu kucing tidak dapat mengkonversi tryptofan menjadi niacin sehingga harus tersedia dalam pakan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan terkait dengan kesimpulan dari apa yang telah kelompok kami rangkum dalam presentasi ini. Jadi anjing dan kucing ini memiliki kebutuhan nutrisi basal yang berbeda secara signifikan. Anjing sebagai omnivora itu lebih fleksibel dalam memanfaatkan karbohidrat, protein, dan lemak, serta mampu mensintesis beberapa zat gizi dari prekursornya. Kemudian sebaliknya, untuk kucing sendiri itu sebagai karnivora obligat sangat bergantung pada pakan hewani karena keterbatasan enzim untuk mensintesis taurin, arginin, asam arakidonat, vitamin A aktif, dan niacin secara internal, sehingga kebutuhan proteinnya pun lebih tinggi dibandingkan anjing. Nah, kemudian faktor-faktor seperti spesies, fase fisiologis, ukuran tubuh, dan juga kemampuan sintesis internal juga mempengaruhi besarnya kebutuhan nutrisi basal, sehingga pemahaman yang tepat terhadap perbedaan ini menjadi dasar penting dalam formulasi pakan dan juga pencegahan penyakit akibat ketidakseimbangan nutrisi pada hewan, khususnya hewan kesayangan. Baik, demikian. Ini akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok A2. Izin dok, dikarenakan sudah 2 kelompok melakukan presentasi, apakah sesi diskusi akan dibuka oleh kelompok kami atau dari dokter sendiri? Oke. Silakan Tribuana Aditya Suparyuda, siapa bisa dipanggilnya? Bisa dipanggil Adit dok. Adit, ya Adit silakan untuk kelompok kebutuhan nutrisi basal pada hewan kesayangan. Silakan Adit pimpin dulu diskusinya ya. Nanti saya yang memberikan review di akhir. Ya, silakan Adit. Baik dok. Baik teman-teman semua. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan dengan cara on mic ataupun langsung mengajukan pertanyaannya dengan mengirimkannya melalui kolom chat atau kolom obrolan. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan. Yang bertanya silakan sebutkan nama ya. Nanti yang menjawab adalah kelompok 2A. Sebutkan nama juga. Ya. Silakan. Izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ibis Daidara Puspitasari dengan NIM 23095111156. Ini berkaitan dengan tadi disebutkan bahwa ada keterbatasan dalam kucing untuk mengelola beberapa zat dalam tubuhnya. Saya sempat membaca beberapa sumber bahwa kucing itu lebih rentan terhadap kekurangan vitamin A. Apakah hal ini dipengaruhi karena kucing itu sebagai karnivora sejati yang disebutkan tadi, dan kemudian jika iya, bagaimana cara preventif atau pencegahannya untuk hal tersebut? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya ya, Edit ya. Nanti sekalian dijawab. Silakan. Untuk itu dari kelompok kami izin menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya pertanyaan yang lain bisa diajukan. Izin bertanya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Kaimatunisa dengan NIM akhir 005. Tadi sudah sempat dijelaskan terkait dengan kriteria nilai cerna basal. Nah, pada bagian apparent digestibility itu tadi kan sudah disinggung bahwa metode tersebut tidak memperhitungkan kehilangan endogennya. Nah, pertanyaan saya, jika apparent digestibility itu tidak memperhitungkan kehilangan endogen, seberapa besar sih kemungkinan hasil persentase tersebut itu bisa bias terhadap nilai cerna yang sebenarnya? Mungkin sekian pertanyaannya, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Nur. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Baik, dipersilakan Zahra. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Devalina Zahra Jaswat dengan NIM 23001. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, jika pH lambung itu meningkat atau menjadi kurang asam, apa pengaruhnya terhadap pencernaan protein pada anjing dan kucing?
Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah, Zara. Terima kasih. Baik, dikarenakan pertanyaan sudah terkumpul 3 poin, mungkin dari rekan-rekan kelompok saya izin untuk menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Izin dokter, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Dera tadi terkait kucing yang rentan kekurangan vitamin A dan langkah preventifnya. Jadi kalau berdasarkan presentasi dari kelompok saya tadi, memang disebutkan kucing itu harus mendapatkan vitamin A yang dalam bentuk aktif. Jadi kucing itu memang lebih rentan kekurangan vitamin A dan saya rasa memang ada kaitannya dengan statusnya sebagai karnivora sejati karena kucing itu kan bergantung pada pakan hewani. Jadi tubuh itu tidak bisa mengolah sumber vitamin itu, vitamin A dari tumbuhan itu dengan baik sehingga harus dapat langsung dari bahan hewani seperti daging dan juga organ organ dalam. Nah, untuk langkah preventifnya atau pencegahannya mungkin yang paling mudah itu bisa memastikan kucing itu dapat pakan yang memang diformulasi khusus untuk kucing. Jadi mungkin dari seperti yang saya sebutkan tadi daging atau organ dalam seperti hati ayam atau hati sapi, lalu bisa juga langsung memberikan pakan komersial yang memang khusus kucing sehingga terdapat kandungan vitamin A yang memadai. Dan langkah preventif selanjutnya mungkin bisa rutin check up ke dokter hewan. Mungkin dari saya itu, apakah bisa diterima untuk daerah? Bisa, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan. Baik dokter, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Nur. Jadi tadi Nur bertanya jika apparent digestibility ini tidak memperhitungkan kehilangan endogen, jadi seberapa besar kemungkinan hasil biasnya itu terhadap nilai cerna yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya seberapa besar biasnya, sebenarnya itu tidak bisa dibilang angka pasti, karena itu tergantung kondisi hewannya juga. Tapi secara umum biasnya itu bisa cukup besar, terutama pada nutrien seperti protein. Soalnya di apparent digestibility ini, itu semua nutrien yang keluar lewat feses dianggap berasal dari pakan hewannya ini. Padahal kenyataannya tidak sepenuhnya begitu, karena tubuh juga menyumbang kehilangan endogen, misalnya dari enzim pencernaan, mukus, atau sel epitel yang memang secara normal ikut terlepas di saluran cerna ini. Misalnya kalau pada anjing diberi pakan dengan kandungan protein yang rendah, tubuh itu tetap akan mengeluarkan enzim dan sel epitel dalam jumlah yang relatif sama. Jadi akibatnya protein yang keluar lewat feses tadi terlihat lebih banyak dibanding yang masuk, sehingga nilai cernanya ini jadi tampak lebih rendah. Padahal sebagian itu sebenarnya bukan dari pakan, bisa saja dari tubuh. Jadi di situ terjadi semacam underestimate terhadap nilai cerna yang sebenarnya, dan semakin besar kontribusi kehilangan endogen ini, semakin besar juga biasnya. Makanya kalau butuh hasil yang lebih akurat, itu lebih disarankan atau biasanya digunakan yang jenis kedua, yaitu true digestibility, karena sudah memperhitungkan kehilangan dari tubuh itu tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah Nur bisa menjawab? Bisa. Terima kasih Lia dan sangat jelas. Oke, baik, terima kasih Nur. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zahra.
yaitu kalau pH lambung meningkat atau kurang asam, apakah ada dampak terhadap pencernaan protein pada anjing dan kucing? Izin menjawab, kalau pH lambung meningkat atau menjadi kurang asam, kondisi ini umumnya disebabkan oleh penurunan sekresi asam dari lambung sendiri, yaitu HCl oleh sel parietal yang dapat terjadi akibat gangguan fungsi lambung atau faktor-faktor lainnya. Peningkatan pH ini berdampak langsung pada proses pencernaan protein karena suasana asam yang dibutuhkan untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin tidak tercapai secara optimal. Akibatnya pemecahan protein dan proses denaturasi protein menjadi tidak efisien serta fungsi lambung dalam membunuh mikroorganisme juga menurun. Pada anjing, kondisi ini masih dapat sedikit dikompensasi karena sistem pencernaannya lebih fleksibel, meskipun efisiensi pencernaan tetap menurun. Namun pada kucing dampaknya lebih serius karena kucing sangat bergantung pada protein sebagai sumber energi utamanya. Sehingga gangguan ini dapat menyebabkan kekurangan asam amino esensial, gangguan metabolisme, ataupun penurunan kondisi tubuh yang lebih cepat. Apakah dari Zara sudah terjawab? Baik, sudah dimengerti. Terima kasih, Bia. Baik, dikarenakan 3 pertanyaan sudah terjawab, mungkin kami membuka sesi diskusi untuk beberapa pertanyaan lagi, mungkin 1 hingga 2 pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman yang lain bisa dipersilakan. Izin bertanya. Baik, tidak dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Yuga Tridastiti dengan NIM akhir 059. Untuk pertanyaan saya, dalam konjugasi asam empedu itu apakah ada perbedaan dalam memanfaatkan taurin saja dibandingkan dengan memanfaatkan taurin dan glisin? Sekian, terima kasih. Oke, sorry ya, tadi saya terlempar nih. Eh, Izin dok, karena tadi dokter tidak ada, apa perlu diulang lagi pertanyaannya atau tidak? Ya, minta tolong ya diulang tadi. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba aja dia terlempar keluar. Yang pertanyaan nomor 3 yang belum saya dengar jawabannya. Baik, mungkin dari dia bisa minta tolong untuk dijawab ulang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zahra tadi. Pertanyaannya, kalau pH meningkat atau kurang asam, apakah ada dampaknya terhadap pencernaan protein pada anjing dan kucing? Jadi, kalau pH lambung meningkat atau menjadi kurang asam, kondisi ini umumnya disebabkan oleh penurunan sekresi asam lambung seperti HCl oleh sel parietal yang dapat terjadi akibat gangguan fungsi lambung dan faktor-faktor lainnya. Peningkatan pH ini berdampak langsung pada proses pencernaan protein karena suasana asam yang dibutuhkan untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin tidak secara optimal. Akibatnya pemecahan protein dan proses denaturasi protein menjadi tidak efisien sehingga fungsi lambung dalam membunuh mikroorganisme juga menurun. Kalau pada anjing, kondisi ini masih sedikit dikompensasi karena sistem pencernaannya lebih fleksibel, meskipun efisiensi pencernaan tetap menurun. Namun pada kucing dampaknya lebih serius karena kucing sangat bergantung pada protein sebagai sumber energi utamanya, sehingga gangguan ini dapat menyebabkan kekurangan asam amino esensial, gangguan metabolisme, dan penurunan kondisi tubuh yang lebih cepat. Apakah dari Zara sudah terjawab? Sudah, terima kasih, Bia. Baik, mungkin karena sudah menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan, karena adanya kebutuhan waktu ada mata kuliah lainnya, dok, mungkin dari kelas A memberikan kesempatan untuk kelas C juga. Mungkin dari kelas A izin menutup sesi diskusi gitu. Baik, sebelumnya dokter mohon izin apakah boleh dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok C?
Silakan ada. Maaf nih terlambat terus nggak ngerti kenapa. Untuk melanjutkan diskusi dari kelompok kelas C. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan kepada kelompok C2, saya persilahkan bisa raise hand atau bisa langsung unmic, ataupun jika terkendala bisa memberikan pertanyaannya lewat kolom chat. Saya persilahkan. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Stephanie Aidiani dengan NIM akhir 168. Mungkin saya ingin bertanya mengenai tadi kan disebutkan bahwa kesehatan ikan itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan, di mana ketika ada perubahan pada salah satu parameter air itu, dia dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan fisiologis ikannya itu dan pada akhirnya dapat memicu stres. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira bagaimana mekanisme perubahan kondisi lingkungan seperti fluktuasi suhu atau kadar oksigen yang terlarut itu dapat mempengaruhi sistem pencernaan serta metabolisme energi pada ikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Grace untuk pertanyaannya. Izinkan dari kelompok C2 untuk menampung pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk penanya selanjutnya, saya persilakan. Izin bertanya. Izinkan saya bertanya kepada kelompok C2, apa faktor fisiologis yang menyebabkan ikan itu lebih efisien dalam memanfaatkan protein yang dia konsumsi dibandingkan dengan hewan darat? Apakah dapat terdengar? Pertanyaan yang bagus. Tambah satu lagi untuk pertanyaan. Izin bertanya. Mari dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Niputri Chandra Krisadewi dengan NIM akhir 145. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana hubungan antara keseimbangan nutrisi basal dengan sistem imun pada satwa akuatik, terutama dalam menghadapi kondisi stres lingkungan? Terima kasih. Terima kasih Chandra atas pertanyaannya. Izinkan dari kelompok C2 untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik, izin masuk. Ya, silakan. Baik dok, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Grace tadi. Jadi untuk pertanyaannya sendiri, itu bagaimana mekanisme perubahan kondisi lingkungan, contohnya seperti suhu dan juga kadar oksigen terlarut itu bisa berpengaruh pada sistem pencernaan dan juga metabolisme energi pada ikan. Jadi alasan dari suhu dan juga kadar oksigen terlarut itu bisa berpengaruh pada sistem pencernaan dan juga metabolisme energi ikan, karena seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman, karena ikan itu sendiri merupakan hewan yang poikiloterm. Jadi jika ada peningkatan suhu air, itu biasanya akan mempercepat laju metabolisme dan aktivitas enzim pencernaan, sehingga proses pencernaannya itu bisa berlangsung lebih cepat dan energi yang dibutuhkan itu juga semakin meningkat. Tapi kalau semisal peningkatan suhunya itu lebih ekstrim, maka ikan itu bisa mengalami stres sehingga bisa berpengaruh pada penurunan nafsu makan, kerja enzimnya terganggu dan juga menurunkan efisiensi dari pencernaannya itu sendiri.
Lalu untuk kadar oksigen terlarut sendiri, itu bisa jika kadar oksigennya itu rendah atau pada kondisi hipoksia, itu ikan bisa mengalami penurunan aktivitas makan dan juga pencernaannya, serta metabolisme dari yang aerob itu bisa berubah ke anaerob, di mana hasilnya itu energi yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit dan bisa menimbulkan akumulasi asam laktat yang nantinya bisa berpengaruh pada keseimbangan fisiologis dari si ikannya. Apakah dari Grace jawabannya bisa menjawab? Baik, bisa Caca. Terima kasih. Terima kasih. Bagus jawab. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Justin. Tadi terkait pertanyaannya mengapa ikan itu lebih efisien memanfaatkan protein dibanding ikan darat. Itu secara fisiologis itu ikan lebih efisien memanfaatkan protein karena ikan itu tidak memerlukan energi besar untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi protein itu banyak digunakan untuk pertumbuhan. Selain itu, ikan itu juga memiliki sistem metabolisme yang mampu menggunakan protein sebagai sumber energi secara optimal. Ditambah lagi, ekspresi nitrogen pada ikan itu dalam bentuk amonia yang lebih sederhana dan hemat energi dibandingkan hewan darat. Jadi beberapa faktor tadi itu membuat pemanfaatan protein pada ikan jadi lebih efisien. Berarti apakah jawabannya sudah membantu? Cukup dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra, yaitu bagaimana hubungan antara keseimbangan nutrisi basal dengan sistem imun pada satu akuatik, terutama dalam menghadapi kondisi stres lingkungan. Keseimbangan nutrisi basal sangat berpengaruh terhadap sistem imun satu akuatik. Nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral berperan dalam membentuk sel imun, menjaga jaringan pelindung, dan mendukung respon pertahanan tubuh. Nah, saat terjadi stres lingkungan, sistem imun ini cenderung menurun karena energi dialihkan untuk bertahan hidup. Namun, jika nutrisi terpenuhi dengan baik, tubuh tetap mampu mempertahankan daya tahan dan mengurangi risiko penyakit. Kepada Chandra, apakah pertanyaan bisa terjawab? Bisa, terima kasih. Ya. Sekian untuk diskusi dari kelompok J. Mungkin dari dokter apakah ada tambahan? Ya, oke. Jadi rata-rata jawaban dari pertanyaan dan jawaban itu udah nyambung ya. Baguslah, artinya apakah itu memang sudah dipersiapkan, tapi setidaknya dari pertanyaan dan jawaban itu udah nyambung, udah cukup benar gitu ya, nggak berkaitan gitu ya, dari pertanyaan sama jawabannya udah berkaitan, udah benar gitu ya. Secara prinsip itu sudah benar ya, bahwa pertama pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap sistem imun ya. Jadi bagaimana nutrisi itu berperan sangat penting dalam mempertahankan kesehatan hewan ya, entah itu hewan akuatik maupun hewan di darat. Jadi kalian nanti sebagai dokter hewan tidak hanya mempertimbangkan atau memperhatikan kejadian penyakit itu semata-mata karena infeksi mikroorganisme. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah menjaga nutrisinya yang minimal. Nutrisi minimal itu kan sebatas untuk mempertahankan fisiologis tubuh. Apabila nutrisinya itu di atas nilai basal, artinya apa? Kalau hewan terpapar antigen, dia masih bisa bertahan. Karena nutrisi yang dia miliki itu bisa dimanfaatkan untuk pembentukan sistem imun gitu. Ya, jadi untuk homeostasis dalam tubuh itu masih terpenuhi dari nutrisi yang dia makan. Gitu. Ya, jadi
insight baru untuk kalian bahwa keseimbangan nutrisi itu sangat penting perannya untuk mempertahankan kesehatan hewan. Ya, jadi bagaimanapun paparan antigen dari lingkungan, kalau keseimbangan nutrisinya itu bagus dan mencukupi, terpenuhi, bahkan punya cadangan, jadi hewan itu akan mampu bertahan terhadap berbagai antigen dari luar tubuhnya. Gitu. Ya, itu poin penting yang perlu dipahami. Nah, dinamika perubahan akibat stres, perubahan lingkungan, kemudian faktor fisiologis. Nah, itu adalah nanti kemampuan kalian ya sebagai dokter hewan untuk memodifikasi, mengkombinasikan jenis-jenis pakan apa saja yang harus disesuaikan dengan fase kehidupan. Misalnya pada fase neonatal gitu ya, dan fase hewan baru sembuh dari sakit ya, komponen nutrisi apa yang paling penting diberikan. Jadi seharusnya adalah protein dan vitamin. Kenapa protein? Karena protein itu merupakan bahan baku untuk pembentukan sistem imun, merupakan bahan baku untuk pembentukan hormon, enzim, memperbaiki kerusakan sel, mengganti sel-sel darah merah yang udah tua, diganti menjadi yang baru untuk regenerasi sel, ya. Makanya kalau kita pakai contoh diri sendiri gitu ya, kalau sakit seharusnya bukan kita banyak-banyak makan bubur ya, tapi sebenarnya yang diperlukan adalah konsumsi protein. Makanya zaman dulu tuh ada tradisi gitu ya, kalau baru sembuh dari sakit atau dalam kondisi sakit tapi masih bisa makan, biasanya banyak diberikan kaldu daging gitu ya. Jadi biar tidak susah ngunyah tapi proteinnya juga masuk. Jadi dengan cara diberikan kaldu daging. Nah itu kalau kalian sudah membuat paper ini, sudah mempresentasikan, saya yakin kalian sudah paham kenapa harus protein. Ya karena protein merupakan bahan baku untuk pembentukan. Nah kemudian biasanya pada hewan yang baru sembuh atau kita juga ya kalau baru sembuh dari sakit, kalau dapat resep dari dokter pasti ada tambahan vitamin, terutama vitamin B kompleks. Kenapa? Di mana peran vitamin itu? Jadi vitamin itu berperan dalam proses metabolisme di dalam sel. Jadi perannya adalah mengoptimalkan kerja metabolisme. Ya, jadi metabolismenya itu dipercepat untuk mempercepat menghasilkan energi sehingga tubuh tidak kekurangan energi. Ketika tubuh memiliki energi, tubuh bisa meregenerasi sel-sel yang rusak, bisa memacu pertumbuhan atau regenerasi sel-sel imun gitu. Ya, jadi itu peran penting. Kenapa? Kalau kita ke dokter gitu ya dari setelah sembuh dari sakit pasti kita diresepkan vitamin. Jadi peran vitamin itu adalah membantu proses metabolisme di dalam sel agar proses pembentukan ATP itu lebih optimal. Gitu. Itu poin pentingnya ya. Mungkin ada itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan. Saya persilakan. Terkait kelompok C2 tadi terdapat revisi dari kami. Apakah nanti untuk revisi paper dan PPT-nya perlu dikirimkan ulang? Bagaimana gitu? Iya, dengan senang hati ya saya bisa memberikan perbaikan nilai kalau memang ada perbaikan papernya ya dari yang saya sarankan tadi. Ya, silakan. Oke, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Korti dari kedua kelas minta tolong di foto gitu peserta yang hadir kuliah sore hari ini, nanti tolong disetor ke saya ya. Berapa yang hadir dari kelas dari dua kelas ini ya. Mungkin itu saja ya dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari presentasi kalian, dari hasil diskusi, ada manfaatnya buat kita semua gitu ya. Ada
pemahaman baru yang kita bisa dapatkan dari hasil diskusi sore hari ini. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi kalian yang sudah hadir kuliah online sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Silakan. Kalian boleh left dari room ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam, Dok.